hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ba'd. Alhamdulillah kita jumpa lagi untuk melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita masih berbicara tentang keutamaan sholat, terutama sholat subuh. Hadis yang menjelaskan tentang hal ini diterima dari Jundub bin Sufyan radhiyallahu an. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man shalla subha fahiya fi dhimmatillah. Fandur ya ibna Adam la yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bisyai'. Rawahu Muslim. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang sholat subuh, maka dia berada di dalam jaminan Allah. Maka perhatikan wahai anak Adam, jangan sampai Allah menuntutmu sedikit pun tentang jaminannya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Yang dimaksud huwa fi dhimmatillah ay fi ahdihi wa amanihi. Maksudnya orang itu berada di bawah perjanjian dengan Allah dan keamanan dari Allah. Fala yatlubannaka Allahu min dhimmatihi bisyai'. Jangan sampai Allah menuntutmu karena jaminannya sedikit pun. Maknanya la taghdu wa la ta'malu amalan sayyi'a fayutalibukumullahu ta'ala bima ahida bihi ilaikum. Maksudnya jangan kalian cederai, jangan kalian rusak, jangan kalian khianati. Jangan kalian melakukan amal buruk, lalu Allah menuntut kalian karena perjanjiannya tersebut, karena jaminannya tersebut kepada kalian. Dan ini menjadi dalil bahwa sholat subuh atau sholat fajar seperti kunci bagi sholat-sholat lainnya di siang hari, bahkan menjadi kunci bagi seluruh amalan di siang hari. Wa ka'annaha kal mu'ahadah ma'allah bi ayyaqumal 'abdu bi ta'ati rabbih azza wa jalla mumtathilan li amrih mujtaniban li nahyih. Jadi seolah-olah salat subuh yang dilakukan oleh seorang hamba merupakan perjanjian hamba itu dengan Allah, bahwa si hamba akan melakukan ketaatan kepada Allah seusai sholat subuh selama di hari itu, dengan cara akan siap melaksanakan perintah Allah dan siap menjauhi semua larangan Allah. Itulah yang dimaksud dengan dhimmatullah, janji antara dia dengan Allah. Dengan sholat subuh mau tunduk, taat, patuh, setia kepada perintah dan larangan Allah. Setia kepada perintah dengan cara melaksanakan semua perintah itu dengan semaksimal yang dia bisa. Setia kepada larangan Allah dengan cara tidak melanggarnya sedikit pun. Inilah yang menunjukkan keutamaan sholat subuh. Dan keutamaan sholat subuh juga bisa dilihat dari hadis-hadis yang berikutnya setelah itu.
Hadis berikutnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yata'aqabuna fikum malaikatum bil lail wa malaikatum bin nahar wa yajtami'una fi salati subhi wa salati al-fajr thumma ya'ruju alladhina batu fikum fayas'aluhumullah wa huwa a'lamu bihim kaifa taraktum ibadi fayaqulun taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, malaikat malam dan malaikat siang bolak-balik terhadap kalian. Jadi malaikat itu ada dua shift yang ditugaskan oleh Allah. Shift siang dan shift malam. Shift siang dimulai dari sholat subuh sampai sholat asar. Shift malam dari mulai sholat asar sampai sholat subuh. Dan kedua kelompok malaikat ini berkumpul pada waktu sholat subuh dan sholat asar. Lalu naiklah para malaikat yang sudah selesai tugasnya di hari itu. Kalau umpama waktu sholat subuh, maka ya malaikat yang shift malam naik dan yang shift siang berjaga. Maka malaikat yang naik kemudian menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, lalu Allah bertanya kepada mereka. Padahal Allah lebih mengetahui daripada para malaikat tentang hamba-hambanya. Kalau memang sudah tahu, kenapa bertanya? Untuk menjelaskan keutamaan sholat ini. Allah bertanya kepada para malaikat, kaifa taraktum ibadi? Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku? Para malaikat itu menjawab, atainahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun. Kami kemarin mendatangi mereka dalam keadaan mereka sedang sholat. Dan kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka pun sedang sholat. Jadi kalau kita selalu berjamaah di awal waktu bersama imam di masjid, baik sholat asar ataupun sholat subuh, maka ketika sholat subuh, malaikat yang baru datang menemukan mereka sedang sholat subuh. Dan malaikat yang sudah berjaga sebelum meninggalkan, maka dilihatnya manusia itu sedang sholat juga. Begitu seterusnya. Demikian juga waktu asar. Jadi kami datangi mereka dalam keadaan sedang sholat, kami tinggalkan mereka dalam keadaan mereka pun lagi sholat. Itulah hadis yang muttafaqun alaih. Dari sini kita mengetahui seperti yang diterangkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, anna Allah tabaraka wa ta'ala wakala bil ibad malaikatan muaqibatin yata'aqabuna fina yahfadunana min amrillahi azza wa jalla yajtami'una fi salatil fajr wa salatil asr thumma yas'alul ladzina batu fina ila Allah azza wa jalla fayas'aluhum wa huwa alamu kaifa taraktum ibadi. Yas'aluhum dhalik idharan lisharafil ibadah wa tanwihan bifadlihim wa laysa khafa'an alaih liannahu ya'lamu sirra wa akhfa lakin liidhari fadilatihim. Sesungguhnya dari hadis ini kita tahu bahwa Allah menugaskan kepada hamba-hambanya beberapa malaikat yang selalu mengawasinya untuk menjaga mereka atas perintah Allah Azza wa Jalla. Dan mereka berkumpul pada waktu sholat fajar dan sholat asar. Kemudian malaikat yang sudah bebas bertugas, sudah selesai bertugas di hari itu, naik menemui Allah. Lalu Allah bertanya kepada mereka, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku?
Allah bertanya kepada mereka untuk menampakkan kemuliaan hamba-hamba tersebut. Juga untuk menerangkan keutamaan mereka. Bertanya bukan tidak tahu. Bertanya bukan karena ada sesuatu yang tersembunyi dari Allah. Sebab tak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Allah Maha mengetahui baik yang nyata ataupun yang samar. Yang terang-terangan ataupun yang tersembunyi. Tapi Allah bertanya untuk menampakkan keutamaan mereka. Allah bertanya, bagaimana kalian meninggalkan hamba-hambaku tadi? Mereka menjawab, kami mendatangi mereka kemarin dalam keadaan mereka sholat. Kami pun tinggalkan mereka tadi dalam keadaan mereka sholat. Karena mereka bertugas sejak kemarin sampai tadi. Sejak asar sampai subuh tadi. Nah, itu terus. Mereka itu kemudian melaporkan hasil pengawasan mereka selama mereka bertugas, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka dari sini kita mengetahui keutamaan dua jenis sholat fardu ini, yaitu sholat subuh dan sholat asar. Makanya sholat subuh disebut dengan sholat as-sholatul masyhudah atau sholat yang disaksikan. Dan sholat asar disebut dengan sholat wusta. Allah berfirman dalam Al-Quran, Inna Qur'an al-fajri kana masyhuda. Sesungguhnya sholat subuh itu sholat yang disaksikan. Sedangkan sholat asar oleh Allah disebut dengan sebutan sholat wusta. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sholatal wusta. Jadi hafidhu ala sholawatikum wa sholatil wusta. Pelihara oleh kalian sholat kalian dan sholat wusta. Sholat wusta adalah sholat asar. Disebut sholat asar padahal sebelumnya disebut seluruh sholat. Hafidhu ala sholawatikum. Pelihara sholat kalian. Ini sebenarnya sudah termasuk sholat asar. Tapi disebut secara khusus sholat asar dan diberi istilah khusus sholat wusta yang menunjukkan keutamaan sholat asar tersebut. Lebih jelas lagi keutamaan sholat ini diterangkan di dalam hadis yang berikutnya yang diterima dari Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu. Dia berkata, kunna indan Nabi alaihi salatu wassalam. Fanadhara ila al-qamar lailatal badr. Faqal, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar. La tudammuna fi ru'yatihi. Fa in istata'tum alla taghlibu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu. Muttafaqun alaih. Kata Jarir bin Abdullah al-Bajali, kami sedang berada di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba beliau berkata, beliau memandang ke arah bulan pada malam purnama. Saat itu tanggal 14 di bulan tersebut. Dan 14 itu disebut dengan sebutan bulan purnama karena bulan itu bulat, full, penuh terlihat. Nabi SAW melihat ke arah bulan. Kemudian beliau menyatakan sesungguhnya kalian akan melihat Allah kelak di akhirat, di surga, sebagaimana kalian melihat bulan ini. Tidak samar sedikit pun ketika melihatnya. Apakah ini berarti menyepertikan atau memisalkan Allah dengan bulan? Atau mengandung arti Allah seperti bulan? Tidak demikian. Yang Allah perbandingkan, yang Allah permisalkan bukan Allah dengan bulan, tapi cara melihat kita. Melihat kita nanti di akhirat seperti kita melihat bulan. Jelas, gamblang.
Bukan menyamakan Allah dengan bulan atau memperbandingkan atau memisalkan Allah dengan bulan, bukan. Tapi yang dibandingkan adalah ru'yah. Yang dibandingkanlah melihatnya kita. Kita melihat Allah nanti di akhirat seperti kita melihat bulan. Bukan menyamakan antara Allah dengan bulannya, tapi menyamakan cara kita melihat dan keadaan kita melihat. Kata Nabi SAW, kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan ini, tidak samar sedikit pun ketika melihatnya. Maka apabila kalian mampu, jangan sampai terlewatkan sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam, lakukan. Sholat sebelum matahari terbit yaitu sholat subuh. Sholat sebelum matahari terbenam yaitu sholat asar. Hadis ini muttafaqun alaih. Dalam riwayat lain, fanadhara ilal qamar lailata arba'i asyrah. Nabi SAW melihat kepada bulan pada tanggal ke-14 di bulan tersebut. Maka apa yang dijelaskan dalam hadis Jarir ini, bahwa kalian akan melihat bulan, akan melihat Allah pada hari kiamat di surga hanya untuk orang-orang mukmin saja. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah, wujuhu yawma idhin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari kiamat nanti ada wajah-wajah yang ceria, yang sumringah, yang bercahaya. Karena mereka bisa melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini khusus untuk orang-orang apa? Orang-orang mukmin, dan itu pun di surga. Bukan di dunia ini. Adapun di dunia ini, maka tak ada seorang pun yang mampu melihat Allah Azza wa Jalla. Karena Allah itu terhalang oleh hijab. Dan hijabnya ini adalah cahaya. Yang apabila hijabnya disingkapkan, akan hancur seluruh alam jagat raya ini, terbakar. Sebagaimana sabda Rasul SAW. Dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Musa radhiyallahu an, beliau berkata, hijabuhun nur lau kashafahu lahraqat subuhat wajihi mantaha ilaihi basaruhu min khalqih. Hijabnya itu dari cahaya, yang apabila hijabnya disingkapkan, maka terangnya wajah Allah Azza wa Jalla akan membakar seluruh makhluk yang terlihat oleh pandangan matanya. Berdasarkan hal inilah, maka di dunia ini Allah tidak mungkin terlihat. Nggak ada yang mampu melihat, akan hancur. Tapi khusus di akhirat, khususnya di surga, khusus para penghuni surga, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan terlihat. Makanya di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan, akan ada balasan terbaik, al-husna. Al-husna itu isim tafdil atau isim tafdil yang muannas dari ahsan. Kalau hasan, ya, itu bagus. Itu hasan itu muzakkar atau kata benda untuk laki-laki, hasan. Kalau untuk wanita muannas disebutnya hasanah. Kalau yang terbaik untuk laki-laki dari hasan menjadi ahsan, yang terbaik. Kalau hasanah menjadi al-husna, husna, yang terbaik. Lilladzina ahsanu al-husna. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan akan memperoleh balasan terbaik, surga Allah Azza wa Jalla, wa ziyadah, dan ada tambahan. Tambahannya itu yaitu apa? An-nadharu ila wajhillahil karim. Bisa memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala yang mulia.
Tapi ini sekali lagi khusus bagi orang-orang mukmin di surga, para ahli surga ketika mereka sudah berada di dalam surga. Adapun orang-orang kafir atau para ahli neraka, maka mereka tidak akan bisa melihat wajah Allah. Mereka itu terhalang. Allah berfirman di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Mutaffifin, Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, kalla innahum, sesungguhnya mereka itu, kata Allah, kalla, tidak, sama sekali tidak, sekali-kali tidak. Ya, mereka itu pada hari itu terhalang dari melihat wajah Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, kata beliau, kalau ayat ini menjelaskan orang-orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, maka ayat ini menjadi dalil bahwa orang-orang mukmin di surga bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menyatakan, kalla innahum yawma idzin an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Sesungguhnya mereka itu, orang-orang kafir itu, an rabbihim, dari melihat Allah, yauma idzin, pada hari itu lamahjubun, benar-benar terhijab, terhalang. Mereka terhalang dari melihat Allah. Imam Syafi'i menyatakan ayat ini menjadi dalil kalau orang kafir di neraka tidak bisa melihat Allah, maka ini menunjukkan orang-orang mukmin di surga bisa melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan hal itulah maka hadis ini yang sedang kita bahas, bahwa Nabi alaihissalatu wassalam melihat ke arah bulan di malam purnama, lalu beliau menyatakan, kelak kalian akan melihat Allah seperti kalian melihat bulan ini. Tidak terhalang sedikit pun, tidak ada yang samar sedikit pun. Setelah mengatakan demikian, maka Nabi menyatakan, fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa salatin qabla ghurubiha faf'alu. Maka kalau kalian mampu agar kalian tidak dikalahkan untuk melakukan sholat sebelum matahari terbit dan sholat sebelum matahari terbenam, silakan lakukan. Jangan sampai terkalahkan oleh hawa nafsu, oleh kemalasan, oleh hasutan dan godaan setan dengan cara ditunda-tunda, apalagi dilewatkan. Sholat subuh dilewatkan, sholat asar dilewatkan. Karena dua sholat ini dianggap sholat yang sangat berat. Sholat subuh di saat orang masih terlelap tidur, harus memerangi rasa kantuk, ya, dingin dan seterusnya. Kalau sholat asar di saat orang baru selesai bekerja dalam keadaan lelah, istirahat, malas, mager kata orang sekarang. Kata anak muda sekarang. Mager, PW, posisi wenak, sehingga mager, tidak mau bergerak, malas gerak, sekalipun untuk sholat. Jangan sampai terkalahkan oleh hawa nafsu, oleh setan, oleh godaan iblis laknatullahi alaihim ajma'in, dan jangan sampai terkalahkan oleh rasa malas. Makna in istata'tum alla tughlaba ala sholatin ay ala an ta'tu bihi makamilatain. Jangan sampai kalian terkalahkan untuk melakukan sholat. Maknanya bukan sekadar hanya melaksanakan, tapi hendaklah kalian melaksanakan kedua sholat ini dengan pelaksanaan sesempurna yang kalian mampu, semaksimal yang kalian bisa. Tidak asal sholat sih sholat tapi asal-asalan. Sholat sih sholat tapi sendiri, tidak berjamaah dengan imam di masjid. Salat sih salat, tetapi kadar kekhusyuannya super minim, bahkan nol dari awal sampai akhir. Dari salatnya hanya mengingat aspek duniawi.
unsur dunia, kepentingan dunia, mulai takbir Allahu Akbar, sudah mulai ingat kepada masalah duniawi. Yang sholat itu hanya raganya, jiwanya nggak ikut sholat. Jiwanya ingat kepada urusan dunia. Pedagang ingat kepada dagangannya dan untung ruginya. Karyawan ingat kepada pekerjaan yang sudah digarap dan nanti yang akan digarap. Demikian juga yang lain-lainnya, ya. Maka itu tidaklah sempurna. Berarti masih terkalahkan. Di dalam menunaikan sholat tersebut, terkalahkan oleh hawa nafsunya, terkalahkan oleh syahwat terhadap dunia. Kepentingan dunia masih lebih mendominasi. Maka jangan berharap orang seperti mampu melihat wajah Allah kelak. Mananya jangan berharap ke surga. Kalau penghuni surga pasti akan melihat wajah Allah. Dan ini menunjukkan bahwa melakukan kedua sholat ini, sholat subuh dan sholat asar secara maksimal termasuk min asbabin nadhar ila wajhillahil karim. Berkata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan, wa fi hadha dalilun ala annal muhafadhata ala salatil fajr wa salatil asr min asbabin nadhar ila wajhillahil azza wa jalla. Ini menunjukkan, hadis ini menjadi dalil bahwa memelihara salat fajar dan juga salat asar termasuk di antara sebab mampunya seseorang bisa melihat wajah Allah azza wa jalla. Dan ini menunjukkan nilai yang sangat agung tentang dua salat ini. Oleh karena itulah maka orang yang memelihara salat fajar dan juga salat asar dia akan mampu melihat kepada wajah Allah pada hari kiamat di surganya yang penuh dengan kemuliaan dan kenikmatan. Juga diterangkan di dalam hadis khususnya tentang salat asar, hadis yang lainnya tentang bahaya dan besarnya kemadaratan, kerugian yang timbul akibat mengabaikan salat asar. Sebagaimana hadis yang diterima dari Buraidah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka salatal asr faqad habita amaluh." Rawahul Bukhari. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa orang yang meninggalkan salat asar, maka sungguh telah batallah seluruh amal-amalnya. Amal baiknya batal. Di sini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari, hadisnya nomor 553. Siapa yang meninggalkan salat asar, maka batal seluruh amal baiknya. Amal baik yang pernah dia lakukan dari pahala, berupa pahala dari sholat subuh, dari baca Al-Quran, dari infak dan sedekah, dari menolong orang. Itu kebaikan-kebaikan numpuk, kemudian dia tinggalkan di hari itu sholat asar, maka gugur, batal semua pahala kebaikan tersebut. Dan ini merupakan keutamaan sholat asar secara khusus. Menunjukkan sholat asar itu adalah sholat yang sangat agung. Oleh karena itu sebagian ulama, tidak seluruhnya, ada yang menyatakan berdasarkan hadis ini bahwa orang yang meninggalkan sholat asar itu kufur. Kenapa? Karena seluruh amalnya batal dan tidak ada yang bisa membatalkan amal, menggugurkan pahala kecuali sudah murtad. Sama dengan melakukan perbuatan syirik kepada Allah. Satu kali perbuatan syirik, seluruh amal baik kita dari awal sampai saat dia berbuat syirik itu terhapus. Jangankan kita, bahkan Nabi Muhammad SAW yang pahala kebaikannya nggak akan terhitung. Saking banyak dan hebatnya ibadah.
Tapi beliau diancam oleh Allah sekali beliau berbuat syirik, seluruh pahala itu terhapus. Apalagi kita yang pahala kebaikannya enggak seberapa. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Seandainya para nabi tersebut berbuat syirik, para nabi ini, pasti akan batallah dari mereka seluruh pahala dari amal-amal yang mereka lakukan. Khusus tentang Nabi SAW, Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau engkau, hai Muhammad, berbuat syirik, maka pasti akan batallah seluruh pahala dari amal-amalmu. Juga diterangkan di dalam ayat yang lain, wa may yartada minkum wa may yartadid minkum an dini fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Kata Allah Azza wa Jalla, siapa orang yang murtad di antara kalian dari agamanya, lalu dia mati dalam keadaan kafir, dalam keadaan sudah murtad, maka merekalah orang-orang yang akan terhapus seluruh amal-amal kebaikan mereka di dunia dan di akhirat, dan merekalah akan menjadi penghuni neraka dan mereka kekal selamanya di dalamnya. Jadi ayat-ayat tadi menunjukkan hanya orang yang murtad, yang musyrik, yang kafir, yang amal-amal baiknya terhapus seluruhnya. Makanya berkata para ulama, salatul asri khasatan man tarakaha faqad kafara. Khusus untuk salat asar, siapa yang meninggalkannya maka dia sungguh telah kafir. Apalagi meninggalkan seluruh salat. Tidak hanya asar, semua salat. Ini sebagian ulama menjelaskan demikian walaupun dia masih mengakui kewajibannya. Sekali lagi ini sebagian ulama. Termasuk yang berpendapat demikianlah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau berkata, wa hadzal qaul laisa bi ba'id min as-shawab. Li'anna hubutul amal la yakunu illa bil kufri war riddah. Pendapat ini tidak jauh dari kebenaran, alias lebih dekat kepada kebenaran dibanding pendapat yang berbeda. Kenapa? Karena gugurnya amal tidak bisa terjadi kecuali karena kufur atau murtad. Lalu beliau menyatakan, wa fi hadza dalilun ala idami sya'ni hadis shalah, yakni salatul asar. Oleh karena itulah maka dalam hadis ini terkandung dalil tentang agungnya kedudukan salat ini, yaitu salat asar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk benar-benar menjaga, memelihara, memperhatikan salat asar ini sebagaimana firman-Nya, hafidhu 'alas shalawat was shalatil wusta, yakni al-asr, wa qumu lillahi qanitin. Dan jaga, pelihara oleh kalian seluruh salat dan jaga secara khusus salat wusta. Salat wusta yakni salat asar. Wa qumu lillahi qanitin, dan tegaklah kalian berdiri di hadapan Allah sebagai orang-orang yang taat. Inilah penjelasan kita pada pagi hari ini tentang keutamaan salat subuh dan juga keutamaan salat asar. Ya, cukup ya sampai di sini saja. Insyaallah kita akan lanjut di hari Ahad yang akan datang, dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab, dan kepada Pak Muzain dipersilakan untuk memandu acara tanya jawab ini dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wassalam. Mangga. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair atas penjelasan yang telah disampaikan mengenai keutamaan sholat subuh dan juga sholat asar di kesempatan pagi hari ini. Ikhwatul iman azanallahu wa iyyakum, para pendengar dan juga para pemirsa, antum bisa bertanya langsung kepada Al Ustaz melalui telepon di nomor 022 86862637 atau melalui pesan singkat di nomor 0811227146. Dan bagi pemirsa YouTube atau Facebook,
Antum bisa bertanya dengan cara menuliskan di kolom komentar. Baik, yang pertama ada pertanyaan dari Umam dari Cilegon, Ustadz. Apa konsekuensi dari sisi agama dan dunia bagi orang yang sering meninggalkan sholat subuh dengan sengaja, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz. Syukron. Barakallahu fiik. Apa konsekuensinya dari sisi agama ataupun dari sisi dunia ya bagi orang yang meninggalkan sholat subuh? Iya. Dari sisi agama, orang yang meninggalkan sholat subuh jelas dosanya besar, bingit sebesarnya, ya. Dan besarnya dosa tersebut itu tidak bisa digambarkan. Bayangkan bagaimana malaikat melaporkan kepada Allah. Ketika Allah itu bertanya, kaifa taraktum fulanan? Bagaimana kalian meninggalkan hambaku tadi, waktu sholat subuh? Lalu karena asar kemarin tidak sholat, sekarang sholat subuh juga tidak, malaikat menjawab, ya, atau ketika itu sedang tidur. Atainahu wa huwa naim, aw wa huwa yanam, wa taraknahu wa huwa yanam. Kami mendatangi dia kemarin lagi tidur, dan ketika kami meninggalkan dia juga lagi tidur. Atau lebih parahnya lagi maksiat. Kami tinggalkan dia dulu kemarin ketika sedang judi, ketika sedang mabok, ketika sedang main kartu. Dan sampai subuh juga ketika kami tinggalkan masih main kartu juga, masih mabok juga, masih judi juga. Kebayang bagaimana hinanya orang itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, dari segi agama, orang itu memikul dosa yang sangat besar. Ya, sebagian ulama seperti Al-Utsaimin menyatakan dia sudah murtad. Dia sudah keluar dari Islam. Dia itu sudah dianggap kufur oleh sebagian ulama. Adapun jumhur ulama menyatakan selama dia masih mengakui kewajibannya dan merasa dosa dengan meninggalkan sholatnya, dia masih muslim, tapi muslim yang sangat yang besarnya dosanya itu tidak terhingga. Sebagian ulama menganggap kufur walaupun hanya 1 kali sholat, ya. Adapun kerugian dari dia dari aspek duniawi, dia akan perasaannya sempit. Dan itu menjadi kunci bagi dia untuk melakukan dosa-dosa besar selama siang hari itu. Karena di hadis lain dikatakan apabila seorang hamba sedang tidur di malam hari, syaitan mengikat dia dengan 3 ikatan. Apabila dia bangun, maka lepaslah ikatan yang pertama. Apabila dia berzikir kepada Allah, lepaslah ikatan yang kedua. Dan apabila dia berwudu lalu sholat, maka lepaslah ikatan yang ketiga. Dan setan akan lari dalam keadaan terkencing-kencing sambil menyatakan, inni akhafullah, aku pun takut kepada Allah. Dan dia akan terbebas di hari itu dari belenggu setan, dan esok harinya dia akan berpenampilan segar, fresh, dan terbebas dari belenggu setan. Adapun orang yang ketika tidur, ketika bangun hanya lepas 1 ikatan, 2 ikat langit tidak lepas. Esok harinya perasaannya sumpek, pikirannya sempit, dan dia akan berada di dalam belenggu setan, kendali setan, karena 1 dari 3 belenggu setan ini belum lepas dari dirinya. Apalagi kalau dia tidak berzikir ketika bangun saja langsung bikin cikopi gitu, sama bala-bala panas. 2 ikatannya belum terlepas sampai dia esok siangnya. Maka dari hari itu dia akan berada dalam belenggu dan kendali setannya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi antum yang akan bertanya melalui telepon di nomor 02286862637. Baik, kita angkat penelpon. Halo. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Pak Iqbal, silakan Pak. Iya, Ustaz, ini kaitan dengan zaman Rasul, Umi Maktum itu tetap
diperintahkan untuk sholat subuh di masjid, Ustaz ya. Nah, sekarang kita masih corona ini memang belum jelas. Nah, apakah perintah Ummi Maktum yang diperintahkan untuk sholat subuh di masjid ini masih berlaku, Ustaz? Karena sebagian besar masjid kita tahu sudah juga buka ya, walaupun dalam kenyataannya katakanlah distancing mungkin sudah kadang-kadang lupa, orang pakai masker juga sudah hilaf kadang-kadang dengan keadaan sekarang. Nah, apakah ini Ustaz, mungkin Ustaz bisa memaklumi Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya wa fika barakallahu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ibnu Ummi Maktum tidak diberi rukhsah atau dispensasi untuk sholat di rumah oleh Nabi SAW selama dia mendengar azan. Apakah ini juga berlaku bagi kita di musim pandemi corona ini, gitu ya, COVID-19 ini? Ya, itu tergantung Pak Iqbal. Tergantung apakah masjid di dekat kita ini aman atau tidak. Apakah menerapkan protokoler kesehatan yang ketat atau tidak. Kalau aman, umpamanya para jamaahnya kita kenal semuanya. Sebagai orang-orang yang menjaga diri. Terus di masjid yang kita sholat di sana memberlakukan protokoler kesehatan yang ketat. Ada cek suhu, ada juga hand sanitizer yang dibagikan, yang disemprotkan, ada masker ya, masing-masing pakai masker. Yang tidak pakai masker disuruh pulang lagi. Memakai masker itu bukan sekadar melindungi kita dari orang lain, tapi melindungi orang lain dari kita. Ya, kalau umpamanya kita ada virusnya terus tidak pakai masker, ketika menghembuskan nafas virusnya kemana-mana, apalagi bersin. Ada lagi orang umpamanya pakai masker, tapi ketika bersin, ketika batuk malah dibuka ya, dibuka dulu hacih bersin atau muncrat kemana-mana virusnya. Ketika batuk dibuka dulu, kemudian barulah batuk. Setelah beres batuk dipakai lagi. Ketika bersin dia buka dulu, setelah bersin dipakai lagi. Itu malah menyebarkan virus. Harusnya pas batuk, pas bersin tetap memakai masker tersebut. Jadi memakai masker itu bukan melindungi kita dari orang lain saja ya, tapi juga melindungi orang lain dari diri kita. Maka yang tidak pakai masker suruh pulang. Syukur kalau umpamanya DKM masjid tersebut menyediakan masker untuk jamaahnya yang tidak punya. Tapi dikhawatirkan nanti semua jamaah datang tanpa masker. Biar apa? Biar dibagi. Ya, jangan sampai seperti itu. Ya, pakai masker, kemudian pintunya dibuka, jangan ditutup. Supaya tidak ada sentuhan jamaah kepada pintu, ya. Sebab banyak masjid-masjid pintunya ditutup, ya. Kemudian setiap jamaah mau masuk itu apa? Membuka. Akhirnya handle pintunya kesentuh oleh semua orang, ya. Atau minimal daun pintunya kesentuh oleh semua orang. Bukakan yang luas. Ada petugas untuk mengukur suhu, ya. Membagi hand sanitizer terlebih dahulu. Nah, kalau ketat seperti itu ya kita tetap terkena kewajiban sholat. Kemudian ada social distancing, ada physical distancing, jaga jarak. Lalu kalau jaga jarak bertolak belakang dengan hadis Nabi SAW yang mengharuskan apa? Rapat. Walaupun ada fatwa para ulama boleh berjarak, maka fatwa ulama tidak boleh bertentangan dengan hadis Nabi. Kan ada orang yang ngomong begitu ya. Seolah-olah para ulama itu nggak pakai hadis. Ikut ulama, ikut syekh atau ikut hadis, ikut Nabi. Seolah-olah dibenturkan. Seolah-olah para ulama itu sengaja menentang hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Keliru ya.
keliru. Kalau mau mengikuti Quran Sunnah, ikuti fatwa para ulama. Karena Al-Quran memerintahkan begitu, fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ke ahlinya kalau kalian tidak tahu. Terutama ketika memahami Quran Sunnah, tanya ke ahlinya, jangan dengan kebodohannya, lalu ijtihad dengan kebodohannya. Ya. Seperti itu, idza usidal amru ila ghairi ahli fantadrisah. Kalau suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, tunggu kehancurannya. Maka memahami Quran hadis, terutama memahami fenomena sosial yang sedang terjadi yang berkaitan dengan aspek ibadah, ikuti ahlinya, para ulama. Maka para ulama akan membahas aspek ini dengan keilmuan yang memadai. Lalu lahirlah fatwa boleh jaga jarak ketika sholat. Ya. Dan ini berlaku ketika ada uzur seperti ini. Hadis-hadis Nabi SAW yang mengharuskan rapat itu dalam kondisi normal. Dalam kondisi yang tidak ada uzur, ya wajib rapat. Adapun kalau rapat beresiko tertular umpamanya, walaupun kita belum pasti ada orang yang bawa virus, tapi mungkin nggak ada yang bawa virus, sangat mungkin. Apalagi yang OTG gitu kan, panas badannya normal, bersin tidak, batuk tidak, tapi dia ada virus. Kenapa tuh tidak ada pengaruh? Mungkin dia sedang empit gitu, empitnya sedang sudah imunnya bagus sehingga tidak berpengaruh. Tapi ketika virus itu pindah ke orang lain yang lemah, baru kelihatan tuh panas, batuk, bersin dan seterusnya, sesak nafas dan seterusnya gitu. Itu yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Ya, mungkin nggak ada orang yang kayak itu, sangat mungkin di zaman sekarang. Makanya karena uzur ini para ulama memfatwakan boleh jaga jarak. Di Masjidil Haram juga jaga jarak, ya. Para mereka itu adalah menerapkan ibadah yang didasarkan kepada fatwa para ulama. Apakah mereka sengaja menolak hadis? Ya tentu saja tidak mungkin. Mereka lebih tahu tentang hadis itu, ya. Jadi di masjid yang dikira aman atau melaksanakan protokoler kesalatan yang ketat, oke, kita sholat di sana. Tapi di masjid yang tidak aman, rapat gitu ya, dengan berdalil hadis Nabi wajib merapat. Iya, itu kalau dalam kondisi normal, tidak ada uzur, tidak ada virus yang seperti sekarang gitu ya. Ketika ada virus yang sejahat atau sebahaya sekarang, ya itu lain cerita. Ya, bagaimana memahami hal ini secara fikih, serahkan ke ahlinya, ke para ulama. Jangan kebodohan kita tentang ayat dan hadis memaksakan diri kita untuk menerapkan langsung tanpa penjelasan para ulama. Ini masalah ijtihadiyah, maka kembalikan kepada para mujtahid. Jadi kalau di rumah Pak Iqbal masjidnya tidak ketat seperti itu ya, mau pakai masker mau tidak, bebas. Tidak ada hand sanitizer yang dibagikan, tidak ada cek suhu, kemudian pintunya tertutup. Setiap orang yang mau masuk keluar menyentuh handle pintu, daun pintu, sehingga terus rapat lagi berisiko, maka jangan. Maka itu masih ada uzur untuk sholat di rumah demi keselamatan kita. Ya, wallahu a'lam bissawab. Silakan. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Didin. Ya, Pak Didin di Pataruman, Ustaz. Ya, silakan. Maaf di luar tema, Ustaz. Nih karena momennya yang agak keras Pak Didin ya. Leles ya budak. Ya, maaf di luar tema Ustaz ini karena momennya pas Agustusan ya. Ya. Boleh nggak kita di rumah masang bendera gitu? Kan ini banyak pertanyaan dari teman-teman juga Ustaz. Jadi nitip gitu. Itu Ustaz ya. Jazakallahu khairan. Wa jazakallahu khairan. Ya. Didin di Pataruman. Cuma mentas kadinya. Boleh nggak masang bendera di rumah? Ya percuma kalau di rumah nggak dilihat orang. Di kamar, di ruang tamu kayak gitu.
Pertanyaannya di rumah ya. Mungkin maksudnya boleh nggak pasang benda di halaman gitu ya. Di halaman, di pagar rumah gitu. Kalau di dalam, tapi saya fokus ke pertanyaannya. Boleh nggak pasang benda di rumah? Percuma, Din. Ya, jangan pasang benda di dalam rumah ya. Di dalam rumah, seperti itu. Ya, kita beralih ke pertanyaan lain. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami silakan bagi antum para pendengar dan pemirsa yang akan bertanya secara langsung kepada Ustadz, bisa melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Melalui pesan singkat Ustadz ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya jika saya meninggalkan sholat asar, maghrib dan isya karena saat menjelang sholat asar ada flek darah. Saya ragu untuk sholat. Saya mengira haid, sedangkan saat subuh datang ternyata haid tidak datang. Terima kasih. Ini akhwat, meninggalkan sholat asar, maghrib dan isya karena keluarnya flek. Taib, barakallahu fiqh. Wanita wajib mengenali sifat darahnya masing-masing. Darah haidnya dari 3 sifat, dari 3 aspek. Aspek warnanya, aspek kekentalannya, dan aspek baunya. Dia harus bisa membedakan mana darah haid dan mana yang darah bukan darah haid. Warnanya kalau darah haid kotor, hitam atau coklat kotor. Kemudian kalau darah segar biasa ya merah. Kalau darah segar biasa baunya amis. Sanes amis bahasa Sundanya, amis artinya amis hanyir. Ya hanyir darah lah gitu ya. Tapi kalau darah haid tidak amis ya, baunya tidak enak, meureun. Nah kemudian kekentalannya wajib diketahui darah haidnya masing-masing. Ketika ada flek atau darah apapun yang keluar, lihat ciri-cirinya. Kalau itu ciri-cirinya memenuhi 3 ciri-ciri darah haid, berarti itu haid. Sesedikit apapun, sebanyak apapun. Maka kalau itu haid, maka wajib berhenti sholat. Wajib berhenti saum kalau itu di bulan Ramadan, atau ketika itu saum sunat atau saum wajib ketika qadha atau nazar, maka batalkan. Tapi kalau haid darah tersebut darah amis, darah segar, bukan darah haid, berarti itu penyakit, itu istihadah. Maka istihadah, wanita yang mengalaminya dianggap wanita suci. Dia tidak sedang berhadas besar, maka dia wajib sholat dengan membersihkan terlebih dahulu darahnya ya semaksimal yang dia bisa, menyumpalnya, jangan sampai nanti menetes ketika sholat, lalu setelah beres ya dia sholat. Walaupun di dalam sholat pasti menetes nggak masalah, karena itu di luar kemampuan dia, di luar kuasa dia. Maka teruskan sholat sampai selesai ya. Nah nanti pada waktu sholat berikutnya bersihkan lagi, wudhu lagi. Jadi lihat sifat darahnya masing-masing. Kalau ternyata umpamanya ketika asar, maghrib, isya masih ada flek yang keluar dan dia menyangka itu darah haid, tapi sekitar jam 9 malam gitu ya atau subuh baru tahu bahwa darah kemarin setelah dilihat baik melalui celananya yang ada ketetesan darah atau mungkin melalui pembalutnya ternyata merah darahnya ya, baru ketahuan. Padahal sudah tidak sholat sejak asar, maghrib dan isya. Nah baru ketahuan subuh dilihat, oh ternyata darahnya merah bukan darah haid, berarti istihadah, maka silakan diqadha. Sholat asarnya lakukan walaupun pada waktu paginya gitu. Karena paginya baru melihat, baru mengetahui oh itu bukan darah haid tapi darah segar, darah penyakit ya. Berarti dia kemarin berkewajiban asar, maghrib, isya tapi tidak dilaksanakan karena diduga haid. Akhirnya terketahui, maka dia wajib mengqadha. Lakukan sholat asar dulu 4 rakaat, lalu qomat lagi, lalu sholat maghrib, qomat lagi, lalu sholat isya ya.
Demikian wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kami tunggu antum yang akan bertanya secara langsung melalui telepon di nomor 022-8686-2637. Baik, melalui pesan singkat Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Najma di Bandung. Ustaz mau bertanya, apakah memakai masker bermotif dan warna-warni termasuk tabarruj bagi wanita? Syukran barakallahu fik. Iya, fiki barakallah, kalau itu menghias, mempercantik dia, iya tabarruj, maka tidak boleh. Tapi kalau umpamanya tidak memperindah penampilannya, malah tambah jelek, malah kelihatan jadi jelek, maka dianggap bukan perhiasan, bukan hiasan bagi diri. Jadi lihat apakah itu berfungsi sebagai hiasan atau tidak. Kalau berfungsi sebagai hiasan maka tidak boleh, tapi kalau tidak maka nggak apa-apa. Wallahu a'lam. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita angkat penelpon yang masuk. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang ibu disabilitas, Ustaz. Maaf, agak dikeraskan Ibu suaranya. Di luar tema, Ustaz. Ya, Dari siapa, di mana Ibu? Ya, bagaimana hukumnya bila pergi ngaji ke masjid yang di sana kental sekali dengan kebid'ahan, sampai ustadznya membenci salah satu orang yang sudah... Ibu sebentar Bu, kurang jelas, agak pelan-pelan, ulah rurusuhan dan dekatkan mulutnya ke telepon Bu. Ulangi ya. Ustadz, bagaimana hukumnya bila pergi ngaji ke masjid yang di sana kental sekali dengan kebid'ahan, sampai ustadznya membenci salah satu orang yang sudah munah atau meninggalkan segala kebid'ahan. Bagaimana hukumnya bila pergi ngaji ke masjid seperti itu karena tak ada pilihan lain? Masjid yang ada di kampung semua sama. Iya. Ya, syukran Ustadz. Iya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya ukhti nonim ya, tanpa menyebut nama. Pergi ngaji ke masjid yang di dalamnya ustadz mengajarkan kebid'ahan umpamanya dan membenci orang-orang yang di atas sunnah. Taib. Barakallahu fiik. Tergantung untuk apa dia ke masjid. Kalau ke masjidnya untuk ngaji dalam arti membaca Al-Quran di masjid, boleh saja. Di masjid manapun. Walaupun di sana banyak orang melakukan kebid'ahan. Orangnya yang salah, masjidnya tidak salah. Ya. Kalau umpamanya dia laki-laki, kemudian pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, boleh. Kalau tidak ada masjid lain yang nyunnah. Ya. Sekalipun umpamanya imamnya dan mayoritas jamaahnya melakukan kebid'ahan di dalam sholatnya. Selama kebid'ahannya tidak membatalkan sholatnya, maka boleh tetap berjamaah, tetap wajib berjamaah dengan dia, ya. Tapi jangan ikuti kebid'ahannya tersebut. Kalau untuk sholat berjamaah untuk ikhwan, kalau akhwat ya sudah di rumah saja. Nah, adapun sekarang kalau ke masjid itu ikut pengajian yang diterangkan oleh ustadz yang mengajarkan kebid'ahan, ya nggak boleh, jangan. Sebab ingin ngaji nggak ada lagi, ya udah di rumah saja. Atau kalau ikut pengajian ya bisa nyetel radio, bisa buka internet, membuka situs-situs yang mengajarkan Quran dan Sunnah dengan pemahaman salaful ummah ya. Atau umpamanya nyetel YouTube atau di Facebook ya, ada video-video yang nge-share kajian-kajian Quran Sunnah, kan bisa begitu ya, tidak harus datang ke masjid. Jadi kalau datangnya ke masjid untuk ikut pengajian yang menjelaskan kebid'ahan maka tidak boleh ya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ketika menjelaskan masalah itu, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, maka mereka itu malah menjadikan ayat itu sebagai bahan olok-olok ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, maka jangan kamu mendatangi mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai mereka mengalihkan pembicaraan kepada urusan lain. Jadi jangan fala tajlisu ma'hum, jangan duduk-duduk bersama mereka. Itu ayat.
Apalagi hadis lebih banyak, apalagi penjelasan para ulama. Dan ketika ustadz tersebut melihat ada orang yang mengamalkan sunnah, dia benci. Dia tidak suka memusuhi dan mencelanya. Kadang-kadang terang-terangan di mana di majelisnya. Iya betul, kata Imam Al-Barbahari, min alamati ahli bidah al-waqi'atu ala ahli sunnah. Di antara tanda-tanda ahli bidah adalah membenci, memusuhi, menghina ahli sunnah. Itu memang terbukti dari zaman baheula sampai Imam Al-Barbahari dalam kitab Syarhus Sunnah menjelaskan demikian ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Tadi ada penelpon yang masuk, kami silakan. Halo. Pada penelpon yang tadi mencoba menelpon, kami persilakan dicoba kembali untuk bertanya langsung pada Ustaz. Mungkin ada. Silakan. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Ini dari hamba Allah ya. Kurang jelas Pak. Ini dari hamba Allah ya. Iya. Di Purwakarta ya. Purwakarta. Silakan Pak. Saya ini punya anak luar biasa ya. Saya punya anak luar biasa. Umurnya udah 18 tahun ya. Jadi kalau diarahin sholat apa gimana udah nggak bisa. Iya. Jadi gimana ya Pak Ustaz? Biar kita ini. Soalnya kalau suruh sholat gimana paling ya. Apalagi ngaji apa gitu ya udah nggak bisa aja gitu, soalnya nggak masuk pelajarannya nggak masuk gitu. Sekolahnya juga di sekolah SLB itu Pak. Oh maksudnya bukan karena bandel gitu Pak, karena bukan. Ada kelainan lah gitu. Berkebutuhan khusus ya Pak ya? Sekolahnya juga. Tapi kalau diajak SLB, ngobrol Pak. Bisa menyambung nggak? Ya kadang nyambung kadang enggak gitu Pak. Gitu, jadi diarahinnya kalau suruh sholat suruh apa ya nggak bisa gitu, paling yang ngikutin aja gitu, ngikutin paling baru satu rakaat ya dia mau udah pulang gitu. Iya. Gimana gitu ya Pak, kalau bandalnya mah ya nggak bandal ya diem aja orangnya gitu ya, nggak terlalu ini. Iya. Ya sekolahnya juga di sekolah SLB. Gitu Pak. Oh iya. Jadi saya juga kadang-kadang udah bingung ini harus gimana gitu ngarahinnya gitu ya. Iya. Ya nanya mau kesana kemari ya harus sabar aja Pak, katanya ngurusinnya harus sabar dan gitu aja Pak. Taib. Emang nggak masuk gitu ya, umurnya udah 19 tahun. Iya. Lelaki itu Pak. Iya. Gimana Baik, Bapak. gitu ya Pak ya? Iya. Jangan dengar di radio aja Pak ya. Ya makasih Pak Ustaz. Yuk sama-sama. Di streaming mungkin kalau Purwakarta. Iya, Bapak di Purwakarta, barakallahu fik. Taib, kalau kita memiliki anak yang berkebutuhan khusus ya, ada kelainan yang beda dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Di papatahan tidak nyambung ya, tapi nurut, kalau diajak ke masjid hayu, nurut, sholat ikut sholat, tapi tidak benar ya. Sholatnya mungkin sambil wakliek, sambil ketawa-ketawa ya. Kemudian kadang-kadang serokaat sudah jalan-jalan atau pulang sendiri dan seterusnya. Apakah dosa enggak? Dia tidak dosa Pak. Karena tidak dianggap berakal secara normal. Rasul SAW menyatakan rufi'al qalam an thalathatin. Qalam diangkat dari 3 golongan manusia. Tiga qalam itu maksudnya pena ya, tulisan catatan malaikat, pulpen atau pena yang dipegang oleh malaikat, raqib dan atid yang menuliskan amal-amal baik dan amal buruk kita. Itu diangkat. Artinya tidak dituliskan amalan dari 3 orang ini. Ya, pertama anis-sabi hatta yahtalima. Dari anak kecil. Anak kecil sampai dia itu dewasa. Termasuk yang kedua anin naim hatta yastaiqadha, dari orang yang tidur sampai dia itu bangun. Dan yang ketiga anil majnun hatta yufiqa, dari orang yang majnun. Majnun itu bukan hanya sekedar gila. Makna majnun, disebut majnun artinya orang yang akalnya tertutup.
berasal dari kata jannah. Jannah itu artinya menutupi. Majnun yang tertutup. Orang gila disebut majnun karena akalnya tertutup. Tapi tidak semua orang yang majnun itu gila. Enggak. Pokoknya akalnya tidak berfungsi secara normal, secara sempurna, termasuk ke dalam kategori majnun. Dan semua amal-amal dia itu tidak ditulis. Sama dengan anak kecil yang belum balik, dia mau melakukan sholat, mau saum, itu tidak dipahalai. Dia melakukan perbuatan dosa, mencuri dan seterusnya, tidak dihitung dosa terlebih dahulu. Hanya itu pelatihan menanamkan karakter atau baik atau buruk. Kalau anak kecil yang belum balik dididik sholat, dididik ngaji, pas balik tetap sudah melakukan sholat dan ngaji secara enteng ringan karena sudah terbiasa. Ya. Adapun anak kecil mentang-mentang tidak dulu dihisab, tidak dicatatkan, biarkanlah, tidak disuruh sholat, tidak disuruh ngaji, tidak disuruh berbuat kebaikan. Pas saatnya balik dia tidak terlatih melakukan ibadah, akhirnya berat, akhirnya bandel gitu kan. Tapi memang saat ditulisnya amalan itu setelah dia balik. Adapun umpamanya dari segi usia seperti anak bapak yang barusan sudah 18 tahun. Secara biologis mungkin sudah dewasa, ya, tapi akalnya tertutup, tidak berfungsi maksimal. Di papatahan, diajari gimana pun, ya memang kapasitas akalnya tidak mampu menyerap, menerima, ya. Di kita juga ada yang ada 18 tahun dia, ada 19 tahun, ya. 19 tahun. Ya, kalau sholat nurut, diajak ke masjid nurut, rajin malah, ya. Rajin, tapi pas sholat apa yang dia lakukan? Cengengesan, ketawa, maju, mundur, ke kiri, ke kanan, kadang-kadang jalan-jalan di dalam masjid, mengganggu, ya mengganggu orang yang sholat, ya. Tapi berbuat jahat tidak, memukul orang tidak, ya. Dijaili oleh anak kecil juga paling bisa nangis atau bisa nggak pernah membalas, nggak pernah melakukan keburukan. Tapi dia tidak bisa diajari sholat, ngaji. Ya itu sudah. Dia tidak berdosa dan orang tuanya tidak berdosa. Kalau dia mati dalam keadaan demikian bagaimana? Insya Allah ke surga. Karena apa? Itu sama dengan anak kecil yang belum balik mati. Ya, sudah, itu belum dihisab, belum dicatat amal baik dan buruknya. Ya, maka insya Allah dia akan ke surga. Nah, dan dia akan menjadi penyelamat kedua orang tuanya di akhirat nanti. Dia akan menunggu orang tuanya di pintu surga untuk kemudian masuk membawa kedua orang tuanya ke dalam surga. Ya, jadi kalau yang seperti itu ya sudah. Jangan jadi pikiran, jangan jadi stres. Itulah anugerah pemberian Allah kepada orang tua yang dianugerahi anak seperti itu ya. Bahwa kita kasihan, sayang ya pastilah ya, karena berbeda dengan umumnya orang. Kita sudah berupaya maksimal mendidik, membina, tapi tidak masuk juga, ya sudah. Dia tidak mukallaf, ya, tidak terkena dengan kewajiban. Demikian Bapak di Purwakarta, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Nah, syukran Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Kita angkat penelpon berikutnya. Halo. Halo Bapak Ibu. Silakan, yang telepon dah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Garut, anak Ustaz. Siapa? Dari Garut, anak hamba Allah. Oh, iya, anak. Silakan, anak dari Garut. Ya, ini Ustaz, ketika sholat Id kemarin, itu imam Id itu lupa Fatihah, baca Fatihah pada rakaat kedua. Jadi langsung surat gitu? Iya, langsung surat gitu. Kemudian imam itu langsung khutbah. Setelah khutbah, udah beres, udah bubar, ada makmum yang memberitahu gitu. Ada makmum yang memberitahu. Kenapa tidak diberitahu ketika itu? Banyak yang nggak tahu, itunya makmumnya nggak bisa. Gitu. Nggak diberitahu, imam tadi nggak membaca Al-Fatihah gitu. Iya, nggak ada yang memberitahu. Nah, setelah bubar semuanya, baru diberitahu itu gimana sholat Id dan sholat Idnya makmum dan makmum gitu gimana, Ustaz?
Baik. Jazakallah Ustaz. Assalamualaikum. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya. Iya, Al-Fatihah adalah rukun salat yang tidak boleh dilewatkan walaupun lupa atau lalai. Siapa yang melewatkan rukun salat maka salatnya tidak sah. Ya, salatnya tidak sah. Jadi mestinya ketika si imam ketika rakaat kedua langsung kan takbir 5 kali ya rakaat kedua ya. Setelah takbir 5 kali langsung membaca surat Al-Ghasyiyah, wa hal ataka haditsul ghasyiyah. Mestinya makmum nyelengkeng itu teriak ya, subhanallah gitu. Ya, kalau si imam bingung salah apa saya gitu ya, langsung aja imam alhamdulillahirabbil alamin nyelengkeng. Oh, mungkin saya belum Fatihah gitu ya. Mestinya begitu ya. Atau ada ataunya nih. Kalau umpamanya nggak tahu begitu salam sebelum khutbah langsung si imam itu dikasih tahu. Imam belum baca Al-Fatihah tadi itu ya. Maka yang harus dilakukan imam berdiri lagi untuk rakaat kedua. Ya, baca Al-Fatihah, baca surat sampai selesai, kemudian setelah selesai sujud sahwi 2 kali baru salam ya. Mestinya seperti itu. Nah, kalau umpamanya tidak ada yang melakukan hal tersebut, maka salat imam itu tidak sah. Terus bagaimana dengan makmum? Tergantung. Kalau makmum membaca Al-Fatihah di dalam hatinya ketika imam membaca surat ya, hal ataka haditsul ghasyiyah umpamanya, si makmum membaca Al-Fatihah di dalam hati mereka, maka salat makmum sah. Karena dia melakukan rukun salat berupa Al-Fatihah tersebut ya. Adapun si imamnya salat dia tidak sah. Padahal diberitahu seusai khutbahnya bahwa tadi dia itu tidak membaca Al-Fatihah. Nah, tadi tidak saya tanya. Terus setelah imam diberitahu tidak baca Al-Fatihah gimana gitu kan? Apakah terus pulang terus dianggap angin lalu saja biasa atau gitu, atau dia gimana? Nggak tahu kita. Tapi mestinya si imam menambah 1 rakaat lagi. Ya, takbir lagi rakaat yang kedua ditambah diganti ya, melakukan rakaat kedua Al-Fatihah kemudian surat dan seterusnya, lalu nanti melakukan sujud sahwi 2 kali. Mestinya demikian ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya, ada telepon. Ada penelpon yang terakhir, kita angkat. Halo. Silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana Bapak? Halo, nggak jelas Pak, bisa lebih dekat lagi? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari Pak Eri dari Padang Pak. Silakan Pak Eri. Pak Eri dari Padang. Ya. Ya begini Pak, saya jadi makmum di suatu masjid Pak. Jadi yang imamnya ini perokok nih Pak. Gimana nih Pak hukumnya saya jadi makmum tuh Pak? Iya. Itu aja Pak Eri. Iya. Waalaikumsalam. Ya, Pak Eri di Padang ya. Iya. Kalau berjamaah imamnya merokok, ya batal imamnya. Kalau sedang sholat mengimami merokok ya batal. Tapi mungkin maksudnya ketika sholatnya sih tidak merokok ya. Tapi dia perokok berat. Di luar sholat dia perokok berat. Umumnya imam-imam masjid itu begitu ya. Bagaimana sholat kita? Ya, selama ketika dia sholat menjadi imam tidak merokok, selama sholatnya tidak batal. Selama sholat dia sah untuk dirinya, sah juga keimamannya. Ya. Adapun seusai sholat dia merokok lagi, itu dosa dia. Yang menunjukkan, tapi sholatnya sah selama rukun wajibnya itu terpenuhi ya. Selama di dalam sholatnya, selama sholatnya dia itu tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sholatnya sampai salam, sehingga sholatnya sah untuk dirinya, maka sah juga keimamannya. Bagaimana sholat makmum di belakangnya? Ya sah juga. Bermakmum kepada ahli maksiat boleh? Boleh, sah.
Kalau umpamanya memang imamnya ahli maksiat, baik ahli maksiatnya itu karena dia penjudi, ya, karena dia pemabuk, karena dia pezina, karena dia maling, atau karena dia perokok umpamanya, ya, itu ahli maksiat. Dia jadi imam sah tidak? Sah, walaupun tidak afdol. Cuma merokok ini tidak lagi dianggap maksiat oleh banyak orang, padahal itu kemaksiatan besar. Dan ketika kemaksiatan itu masih dilakukan seusai sholat, maka itu menjadi indikator sholatnya tadi itu tertolak. Sholatnya sah, tapi nggak ada pahalanya. Karena sholat yang benar adalah sholat yang bisa menghindarkan pelakunya dari keji dan mungkar. Allah menyatakan, Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau setelah sholat dia masih keji dan mungkar, maka dia kena dengan ayat fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Pakai an, bukan pakai fi, bukan alladzina hum fi sholatihim sahun, bukan. Tapi makna kata Syekh Al-Utsaimin artinya dia lalai dari hikmah sholat. Hikmah sholat itu tanha anil fahsyai wal munkar. Sehingga apabila orang setelah sholat masih keji, masih mungkar, kena dengan ayat ini. Dia lalai dari tujuan utama sholat, hikmah dan faidah sholat, yaitu tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Maka orang seusai sholat lalu dia berdosa, dosanya tersebut menjadi dalil atau petunjuk bahwa sholatnya yang tadi itu tertolak dan tidak diterima oleh Allah. Walaupun secara fikih sah, makmumnya sah. Apakah mungkin sholat makmumnya diterima? Ya mungkin, kalau syaratnya, rukunnya, kekhusyuannya terpenuhi dan seusai sholat jadi makmum dia itu tidak keji, tidak mungkar, sholat makmumnya diterima, sholat imamnya tertolak, mungkin. Ya, karena itulah walaupun orang itu bergandengan, berdampingan di satu masjid yang sama, melakukan sholat yang sama, membaca dan melakukan gerakan yang sama, tapi mungkin satunya diterima, satunya ditolak, sangat mungkin. Ya, tergantung niatnya, tergantung kekhusyuannya, tergantung banyak faktor, ya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, cukup sampai di sini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan terjawab karena terbatasnya waktu. Insyaallah kita akan jumpa kembali di hari Ahad yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.